Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para umahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan juga inayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di atas kebaikan dan juga sunnah. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di pembahasan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yakni tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yakni tolong menolong di dalam kebajikan dan takwa. Tolong menolong di dalam kebajikan dan takwa. Di sini ada dua ayat yang disampaikan oleh penulis sebelum membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini. Qala al-muallif al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Di dalam ayat yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awun. Ta'awun, yakni saling tolong menolong. Kalau saling tolong menolong berarti semua pihak, tidak hanya dari diri kita, juga dari orang lain. Ta'awun ini berarti ya melibatkan banyak pihak, ya bukan satu pihak saja. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk tolong menolong. Di dalam perkara apa tolong menolongnya? Di dalam al-birri wat taqwa, di dalam kebajikan dan juga ketakwaan. Apa yang dimaksud dengan al-bir dan apa yang dimaksud dengan at-taqwa? Sesungguhnya al-bir dan at-taqwa ini dua kalimat yang satu dengan yang lainnya saling mencakup di dalamnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan jelaskan makna daripada al-bir. Kita akan nukilkan apa yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwa al-birri itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal a'mal al-zahirah wal batinah min huquqillahi wa huquqil adamiyyin. Jadi kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud dengan al-birru adalah ismun jami'. Dia adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan-perbuatan zahir
dan juga batin. Min hukukillah wa hukukil adamiyyin. Baik yang berhubungan dengan hak-haknya Allah ataupun hak sesama hamba Allah. Nah, itulah albir. Maka dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara iman, keyakinan yang lurus, akidah yang sahihah juga masuk dalam makna albir. Karena tadi ya bahwa albir itu sebuah nama, sebuah istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik itu kaitannya dengan zahir dan juga batin, baik itu kaitannya dengan hak Allah ataupun hak sesama hamba Allah. Makanya akan kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang arkanul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan istilah albir. Ini bisa kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antaranya di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi miskinan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun." Perhatikan baik-baik ayat ini. Di surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya albirru, kata Allah, albirru itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi albirru itu adalah kebajikan. Orang yang beriman kepada Allah. Albirru itu adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab dan juga beriman kepada nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, yakni para musafir, kemudian orang-orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Demikian pula yang melaksanakan salat, menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, albir wa taqwa ini sesungguhnya sinonim, ya. Dia cakupan maknanya itu sama dengan albir. Sebagaimana di ayat ini, Al-Baqarah ayat 177, Allah menjelaskan albir itu mencakup di dalamnya arkanul iman, ya, tentang rukun-rukun iman. Kemudian juga ada yang kaitannya dengan memenuhi hak dari sesama manusia, gitu kan? Yakni memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, para musafir, orang minta-minta, untuk memerdekakan hamba sahaya. Nah, jadi itulah albir. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah dari perbuatan-perbuatan zahir dan juga batin yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan juga hak sesama hamba Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan.
Kemudian kita pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awun di atas ketakwaan. Nah, takwa ibu-ibu yang dirahmati Allah di dalam makna ayat ini, karena albir wa taqwa ketika disebutkan sendirian, ini kan dua makna atau dua istilah yang kalau disebutkan sendirian maka yang kedua mencakup di dalamnya. Tapi kalau disebut dua-duanya maka ada perbedaan. Albir sesungguhnya ketika disebutkan sendirian masuk makna takwa di dalamnya. At-taqwa juga demikian. Ketika disebutkan sendirian masuk di dalamnya makna albir. Nah, karena dua-duanya disebutkan, maka at-taqwa yang dimaksud di sini adalah ismun jami'un litarki kulli ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu minal a'mali dhahirah wal batinah. Takwa di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup segala usaha manusia di dalam meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah dan juga Rasul-Nya, berupa amal-amal yang zahir ataupun amal-amal yang batin. Nah, itu. Dengan demikian berarti albir pada ayat ini lebih kepada perkara-perkara yang diperintahkan, imma yang wajib ataupun imma yang sunnah. Adapun takwa di sini ini lebih kepada meninggalkan apapun yang dilarang ya di dalam syariat Allah. Ya, baik itu berupa perkara-perkara yang haram ya dengan segala tingkatannya, kemudian perkara-perkara yang makruh. Nah, di sini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ta'awun. Jadi kalau ada perintah yang kita dituntut untuk mengerjakannya seperti ibadah wajib, perintah wajib, atau yang dianjurkan untuk mengerjakannya seperti ibadah sunnah, maka kita diperintah oleh Allah untuk saling tolong-menolong di dalam mewujudkannya. Demikian pula kalau ada yang dilarang di dalam syariat ini, baik dalam bentuk keharusan seperti perkara-perkara haram, ataupun ya larangannya tidak kuat, tidak tegas seperti perkara-perkara makruh, maka kita pun diperintahkan untuk meninggalkannya dengan cara tolong-menolong. Ya, kita diperintahkan untuk tolong-menolong di dalam meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, itulah makna daripada at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari bantuan sesama kita. Karena manusia itu sebagaimana namanya al-insan. Ya, dia itu ya'nisu ba'duhum ba'dha. Ya, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Atau dalam bahasa kita, manusia itu makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang tidak akan mampu ya untuk hidup sendirian. Dalam kehidupan manusia, baik kaitannya dengan pemenuhan kehidupan duniawiyah, lebih-lebih lagi pemenuhan kebutuhan ukhrawiyah atau diniyah, manusia selalu butuh kepada perannya orang lain. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan adanya syariat ta'awun 'alal birri wa taqwa sebagai fasilitas ya bagi umat manusia supaya bisa memaksimalkan pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita, ibadah itu ada kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang berkaitan dengan hak sesama hamba Allah atau yang dikenal dengan hablum minallah dan juga hablum minan nas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Dua jenis ibadah ini atau dua jenis kewajiban ini, kedua-duanya kita diperintahkan untuk saling ta'awun.
Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di situ ada pahala yang berlimpah di sisi Allah. Ya, kalau kita berhasil bisa mewujudkan kebaikan untuk orang lain. Ya, kita menjadi wasilah untuk orang lain sehingga dia bisa mewujudkan kebaikan-kebaikannya. Maka di sini nanti akan dipaparkan oleh Imam An-Nawawi hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Baik. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Asr. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling nasihat menasehati supaya tetap berada di atas kebenaran, dan saling nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat ini surat yang termasuk surat paling pendek di dalam Al-Quranul Karim. Ya, surat yang insya Allah ya kaum muslimin rata-rata menghafalnya, ya, dan familiar sekali di lisan juga di telinga kita. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih jauh dari itu, masing-masing kita mesti memahami isi kandungan maknanya. Karena ini surat yang luar biasa, sangat agung sekali dan sangat mulia sekali. Ya, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita semua. Yang dinukilkan oleh Imam Nawawi di sini. Kata Imam Asy-Syafi'i, innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Imam Asy-Syafi'i menyatakan sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka berada dalam keadaan lalai dari merenungkan isi surat ini. Yang membacanya mungkin sudah sangat banyak, yang menghafalnya juga sangat banyak. Namun Imam Asy-Syafi'i di sini mengingatkan, sungguh sedikit sekali ya manusia yang mau mentadaburi isi kandungan daripada surat ini. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini surat yang azim, ya, surat yang agung sekali. Ya, jangan hanya sekedar dibaca, jangan hanya sekedar dihafalkan. Dan Masya Allah, mungkin banyak di antara kita yang sangat favorit ya dengan surat ini. Karena sering dibaca dalam sholat-sholat kita. Ya, simple, ringkas, pendek, cepat selesai, begitu kan? Nah, yang jadi masalah, sudahkah kita mentadaburinya? Sudahkah kita mentadaburinya? Di kesempatan yang lain, Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, lau fakaran nas fi hadhihi surah lawasi'athum. Seandainya manusia itu mau mentafakuri, mentadaburi surat yang mulia ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Cukup untuk apa? Cukup untuk memotivasi dirinya supaya terus meningkatkan iman, terus menambah ilmunya, terus istiqamah di atas kesalehan, di atas amal yang saleh. Kemudian istiqamah dan bersemangat di dalam memberikan kebaikan, menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Itu sudah sangat cukup untuk memotivasi manusia untuk melakukan hal-hal yang tadi. Karena disitulah keuntungan yang sesungguhnya. Disitulah keberuntungan yang sesungguhnya. Disitulah orang itu selamat dari yang namanya kerugian. Coba perhatikan suratnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Asr. Al-Asr itu sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah masa atau waktu. Al-Asr. Sebagian tafsiran mengatakan Al-Asr itu adalah waktu asar. Intinya di sini Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Dan dalam kaidah sering kita sampaikan, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu
pasti memiliki kedudukan dan keistimewaan tersendiri yang harus menjadi perhatian bagi manusia. Ya jelas, waktu itu adalah perkara yang paling berharga pada diri kita. Waktu itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ra'su malil insan. Dia adalah modal dasar untuk manusia yang seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya supaya menghasilkan keuntungan dunia, lebih-lebih lagi keuntungan akhiratnya. Nah, di sini Allah mengingatkan kita betapa pentingnya waktu, ya dengan cara Allah menjadikannya sebagai alat sumpah. Bahkan di ayat-ayat yang lain, tidaklah bergeser satu waktu, melainkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan pergeseran waktu itu supaya kita betul-betul menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Perhatikan ya, mulai dari al-fajr, wal fajri walayalin asyr. Ya, demi waktu fajar. Nanti setelah waktu fajar masuk waktu sholat subuh. Masuk waktu sholat subuh. Was subhi idza asfar. Kemudian ya geser dari waktu subuh masuk waktu duha. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dengan sumpahnya wadduha. Kemudian geser dari waktu duha masuk waktu siang. Allah pun mengingatkan kita dengan waktu siang. Wan nahari, demi waktu siang. Nanti geser dari waktu siang masuk waktu asar. Allah ingatkan seperti di surat ini. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Nanti lewat waktu asar sedikit masuk waktu malam dengan terbenamnya matahari. Maka Allah pun mengingatkan kita wal laili, demi waktu malam. Nah, disinilah pentingnya menjaga waktu. Ya. Bagaimana Allah mengingatkan kita supaya kita perhatian, supaya kita sadar betapa berharganya, betapa mahalnya waktu itu. Maka kemudian Allah jelaskan isi sumpahnya. Setelah bersumpah dengan waktu asar atau bersumpah dengan waktu, Allah jelaskan isi sumpahnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketika Allah ingin menjelaskan manusia itu ada dalam kerugian, Allah kuatkan penjelasannya ini dengan beberapa kata penegas. Yang pertama, di ayat pertama ada qasam, ada sumpah. Kemudian ada inna, harfut taukid. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah ada huruf lam pada kalimat lafi. Itu semuanya taukid. Ditambah lagi, ya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada dzarfiyah di situ, fi. Fi itu ya dzarfiyah, huruf jar, ya maknanya dzarfiyah. Dan huruf dzarfiyah ini, yakni fi, itu sangat mendalam sekali. Ya, biasanya fi itu diterjemahkan di dalam, begitu kan? Innal insana lafi. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar fi. Ya, fi itu berarti di dalam. Dia betul-betul tenggelam di dalam kerugian. Al-insan di sini menyeluruh, ya, mencakup seluruh jenis. Laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, semua manusia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, benar-benar tenggelam dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang waktunya, hari-harinya dipenuhi dengan keimanan dan dia mati di atas iman itu, maka sesungguhnya dia orang yang selamat dari kerugian. Dia adalah orang yang beruntung. Kemudian wa amilus salihat, yang selamat dari kerugian juga adalah orang-orang yang beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, yang ketiga orang yang nasihat menasehati dengan kebenaran dan nasihat menasehati dengan kesabaran. Perhatikan ibu-ibu yang dirahmati Allah. 4 sifat inilah yang akan menyelamatkan kita dari kerugian. Maknanya 4 sifat inilah yang akan menjadikan kita itu beruntung. Beruntung. Ketika kita mengelola waktu yang menjadi modal dasar ini dengan sebaik-baiknya,
ya dikelola dengan 4 cara tadi. Kita beriman, beramal soleh, nasihat menasehati dengan kebenaran dan kesabaran. Nah kita kelola dengan 4 cara ini waktu yang kita miliki, maka kita akan selamat dari yang namanya kerugian. Kita akan mendapatkan keberuntungan hakiki dunia, kemudian di alam barzah, bahkan sampai di kehidupan akhirat nanti. Maka dalam hidup ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berjuanglah untuk mendapatkan 4 perkara ini. Pertama, iman. Dan iman ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak begitu saja didapatkan. Iman itu akan didapatkan ketika orang berilmu. Maka terus belajar, terus menuntut ilmu. Yang dengan menuntut ilmu ini, insya Allah iman kita semakin bertambah, iman kita semakin berkualitas. Demikian pula terus isi waktu-waktu kita dengan amal saleh. Amal-amal saleh, baik kaitannya yang zahir ataupun yang batin, baik kaitannya dengan hak Allah ataupun hak sesama hamba Allah. Kemudian isi waktu-waktu kita dengan saling nasihat menasehati dengan kebenaran. Kita punya anak, nasihati anak itu ya supaya kokoh di atas kebenaran, supaya sabar menghadapi segala rintangan, ujian, cobaan dalam kehidupan. Nasihat menasehati. Karena peringatan atau nasihat itu tanfa'ul mu'minin. Ya, sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian nasihat menasehati dengan kesabaran. Sabar ya di dalam belajar menuntut ilmu agama, sabar di dalam berusaha meningkatkan iman, sabar ketika menunaikan amal saleh, kemudian sabar ya ketika kita berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi sabar ini mencakup 3 perkara sebelumnya. Bahkan di saat kita bersabar pun kita harus bersabar, gitu ya. Di dalam menunaikan kewajiban sabar kita pun membutuhkan kesabaran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syahid kaitannya dengan bab kita adalah pada kalimat bisa kita ambil dari kalimat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Bisa juga dari kalimat wa amilus salihat. Karena amal saleh itu ada yang kaitannya dengan hak Allah, ada yang kaitannya dengan hak sesama hamba Allah. Tapi yang paling nampak adalah kalimat watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Inilah ta'awun. Inilah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita saling nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan ya dengan kebenaran, al-haq. Al-haq yang dimaksud tentu adalah al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Nah, disinilah poin yang kaitannya dengan bab kita, yakni tentang kewajiban tolong menolong di dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita amalkan 4 perkara ini yang ada di surat Al-Asr tadi, maka insya Allah ta'ala kita berarti berusaha menyempurnakan diri kita sendiri, ya, dan berarti kita pun berusaha untuk menyempurnakan orang lain. Makanya kata para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dengan 2 sifat pertama, iman dan amal saleh, maka berarti seseorang itu telah berusaha menyempurnakan dirinya. Kemudian 2 poin berikutnya, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, berarti orang ini telah berusaha untuk menyempurnakan orang lain. Maka dalam hidup ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa cukup soleh sendirian, begitu ya. Yang penting saya soleh, yang penting saya bisa selamat di akhirat. Jangan mikirin diri sendiri saja. Karena kita disuruh juga mikirin orang lain. Mikirin orang lain itu maksudnya apa? Berkontribusi baik untuk orang lain. Atau dengan bahasa lainnya, jangan cukup jadi orang soleh untuk diri sendiri. Tapi berusahalah menjadi orang yang muslih. Salihun wa muslihun. Yakni orang yang soleh
dan orang yang berusaha ikut mensolehkan orang lain. Dua-duanya juga amal soleh. Dua-duanya amal soleh. Nah itu ibu yang dirahmati Allah. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada ta'awun 'alal birri wat taqwa, ada tanasuh, ya, saling nasihat menasehati, ada tazakur, saling ingat mengingatkan. Nah ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Ibu, siapapun kita butuh diingatkan, ya, butuh diingatkan. Ya, makanya kaum muslimin ya harus menumbuhkan bi'ah, satu lingkungan yang penuh dengan suasana nasihat menasehati, ingat mengingatkan. Dan itu tidak akan tumbuh kecuali di lingkungan ilmiah. Di lingkungan ilmiah. Maksudnya apa? Ya, kalau kita menghidupkan lingkungan ilmiah, paling tidak di rumah kita, maka insya Allah ya lingkungan yang disebut dengan tanasuh, ta'awun, itu pasti akan muncul di dalamnya. Begitu. Karena nanti ada kriteria tertentu yang harus kita penuhi ketika kita tanasuh, ketika kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, ketika kita berdakwah. Ya, harus dengan pondasi ilmu. Maka tidaklah tercipta satu bi'ah ilmiah, satu lingkungan yang penuh dengan nuansa keilmuan, melainkan insya Allah di dalamnya pun akan muncul, akan lahir yang namanya bi'ah, yakni lingkungan yang penuh dengan saling mengingatkan. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam hidup ini kita harus saling mengingatkan. Nah dengan bermajlis seperti ini ya kita belajar ulumus syar'iyyah, maka insya Allah ya langsung ataupun tidak langsung itu menjadi satu wasilah besar bagi kita semua untuk bisa mempraktekkan ayat-ayat seperti ini, yakni tawassaw, ya tanasuh, dan juga ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tayyib ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan mulai bahas beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan keperluan orang yang akan berperang di jalan Allah, berarti dia telah berperang. Maksudnya apa? Orang ini akan mendapatkan balasan dan juga pahala yang sama. Masya Allah. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa man khalafa ghaziyan," dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berperang dengan baik, bi khairin, faqad ghaza, maka berarti dia pun telah ikut berperang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini sangat jelas membahas tentang masalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita itu saling ta'awun, saling tolong menolong ya di dalam kebaikan dan takwa. Perhatikan baik-baik hadisnya. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah. Barang siapa yang jahaza, yakni mempersiapkan, ghaziyan fi sabilillah, mempersiapkan keperluan orang yang akan berangkat jihad di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia itu telah berperang. Artinya sama dalam balasan dan juga pahalanya. Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa memahami bahwa siapa saja yang menolong seorang muslim untuk berjihad di jalan Allah,
dengan cara mempersiapkan segala yang dibutuhkannya dalam perjalanan, ya, atau untuk kebutuhan perangnya, disiapkan persenjataannya, disiapkan bekal makanannya, disiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya di perjalanan menuju medan jihad. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia dapat pahala yang sama. Dia dapat pahala yang sama seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah tadi. Wa man khalafa ghazian, demikian pula orang yang mengurusi keluarga orang yang berperang bi khairin, dengan baik, maka berarti dia pun telah ikut berperang. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapa yang mencukupi kebutuhan keluarganya selama kepergiannya, maka baginya pahala seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang berjihad tersebut. Jadi misalkan ada seorang yang dia itu beruzur untuk untuk berangkat jihad, ya, maka paling tidak dia berusaha ya untuk bisa mendapatkan pahala yang sama dengan temannya, saudaranya yang berangkat jihad. Nah, dua caranya yang disebutkan dalam hadis ini, persiapkan perbekalannya, kemudian ya jamin dan tanggung kebutuhan keluarganya. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, berjihad itu bisa memakan waktu, ya, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Ya, perang zaman dulu tentu berbeda dengan perang di zaman ini, begitu ya. Perang di zaman ini ya pakai alat-alat serba canggih. Kalau zaman dulu tidak, ya. Berangkatnya jalan kaki, ya. Kalaupun berkendaraan kuda dan juga onta, begitu. Kemudian semua dibawa secara manual, persenjataan juga persenjataan manual, ya. Yang senjata jarak jauh itu mungkin hanya tombak, gitu. Tombak sama panah. Itu pun kan terbatas, paling banter ya 50 sampai 100 meter begitu kan. Jarak lesatan panah dan juga tombak itu. Ya, zaman sekarang Masya Allah gitu ya. Orang berangkat perang itu pakai pesawat begitu. Jaraknya sudah tidak jadi masalah lagi. Bahkan kalau pesawat tempur Masya Allah, dari ujung Sabang sampai Merauke itu mungkin hanya beberapa menit saja begitu. Kalau pakai pesawat jet tempur. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tentu berbeda ya kondisinya. Maka siapa saja yang ikut mempersiapkan kebutuhan orang berangkat jihad, kemudian dia jamin, dia tanggung keluarganya, ya, karena keluarganya ditinggalkan, ya, dalam kondisi entah suaminya nanti pulang dengan jiwa dan raganya, ataukah pulang hanya namanya saja mendapatkan syahid di medan jihad, maka kita jamin keluarganya, ya, kita jamin, ya, anak dan juga istrinya. Kita jamin kebutuhannya, makannya, kemudian segala sesuatu yang dibutuhkan ya di rumahnya. Nah, ini dalam pahala sama. Dalam pahala itu sama seperti orang yang berangkat jihad. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini kita pun bisa mengambil faidah tentang perintah al-haddu, perintah untuk menjaga kondisi internal masyarakat muslim. Kenapa demikian? Karena hal itu akan memperkuat dan memperkokoh pendirian, ya, para mujahid di jalan Allah dan juga orang-orang yang melakukan ribat, yakni menjaga perbatasan-perbatasan negeri muslim, dan dalam rangka juga memelihara kehormatan Islam, sehingga mereka akan merasa senang dan tidak merisaukan rumah, keluarga, dan juga orang-orang yang ditinggalkannya. Nah, ini indahnya Islam. Masya Allah, ibu-ibu dirahmati Allah, orang yang berangkat jihad, dia tidak banyak memikirkan segala hal. Yang dia pikirkan bagaimana i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Ya, iskariman au mut syahidan. Ya, hidup mulia atau mati syahid. Itu saja yang ada dalam benaknya. Sehingga tidak dibuat pusing, tidak dibuat ribet dengan keluarga yang ditinggalkannya. Nah, ini perlu dijaga, ya. Perintah dalam Islam menjaga internal masyarakat muslim, ya. Makanya ya dalam Islam itu lengkap sekali pembahasan seperti ini.
Kalau ada tetangga kita safar sekeluarga, ya, maka ya kita tidak usah disuruh begitu ya. Kita bisa menawarkan diri, insya Allah rumah saya jamin, rumah saya jaga begitu ya. Ya jangan hiraukan rumah begitu kan. Nah ini Masya Allah, ketika ada anak yang ditinggal mati bapaknya atau dia menjadi anak yatim, maka dikafil ya. Dikafil ya, di dalam Islam anak yatim itu dikafil. Demikian pula ya istrinya menjadi janda, maka ada kafil untuk para janda. Ya kaum muslimin sangat-sangat dianjurkan untuk berlomba memberikan kafil ya kepada para janda ataupun kepada anak-anak yatim, dan demikian seterusnya. Nah inilah indahnya Islam, dan ini sangat bermanfaat sekali, terlebih bagi mereka yang berangkat jihad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berangkat jihad itu dua pilihannya. Dia mendapatkan kemenangan, ya, dia mendapatkan kehidupan yang mulia, ya. Kemudian yang kedua mati syahid. Maka dua perkara ini harus menjadi fokus tujuannya. Lillahi ta'ala li'ila'i kalimatillah. Ya. Dan dia membutuhkan konsentrasi yang tinggi karena menghadapi musuh. Nah, Islam kemudian mendukung itu ya dengan cara dianjurkan bagi kaum muslimin untuk betul-betul ya bisa membantu para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkafil keluarganya, mempersiapkan perbekalannya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya dari hadis yang mulia ini sebagaimana pembahasan bab kita, bahwa masyarakat muslim itu hidup saling menjamin dan tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan juga ketakwaan. Iya. Dan Masya Allah ya. Lihat dalam masalah doa saja, dalam masalah doa kita diperintahkan ya, tidak hanya mendoakan diri sendiri, tapi juga mendoakan ya keluarga kita, orang tua kita, mendoakan karib kerabat kita, mendoakan kaum muslimin secara umum. Dan banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim, di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana kita dibimbing untuk juga bersungguh-sungguh mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh doa ya yang dipanjatkan kepada Allah untuk mendoakan diri kita pertama kali, juga mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, disinilah nilai-nilai ta'awun 'alal birri wat taqwa. Taib. Berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis yang kedua dalam bab ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'san ila Bani Lihyan min Hudzail faqala liyamba'is min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim pasukan ke Bani Lihyan dari suku Hudzail, yakni untuk memerangi mereka. Maka beliau bersabda, liyanba'is min kulli rajulain, hendaknya berangkat dari setiap dua orang salah satunya saja, sedangkan pahala akan terbagi di antara keduanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan baik-baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ini menjelaskan kepada kita, sebaiknya tidak semua orang dalam satu kabilah atau satu negara untuk berangkat berperang. Namun sebagiannya saja. Bagi orang-orang yang menetap pun bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang-orang yang berangkat jihad, jika mereka berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkan serta memberikan nafkah kepada mereka. Nah, disinilah ta'awun. Jadi Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam rumah tangga saja kan begitu ya.
dalam rumah tangga. Ya, yang cari nafkah itu siapa? Yang berjuang di luar sana siapa? Istri, suami saja. Istri di rumah, begitu kan? Tugasnya ada tugas masing-masing. Nah, ibu yang dirahmati Allah, tapi seorang istri juga tetap bisa mendapatkan pahala sebagaimana pahala suaminya, dengan catatan dia betul-betul ya menjadi istri yang salehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kemudian dia mentaati suaminya dalam kebaikan. Itu pahalanya akan sama seperti pahala suaminya. Maka berbahagia ya para istri yang punya suami yang saleh, ya, dan dia punya kontribusi besar ya untuk Islam dan juga kaum muslimin, ya. Istri-istrinya kalau ya istrinya ini salihah, kemudian betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya, itu fil ajri sawa, ya, pahalanya sama sebagaimana pahala yang didapatkan oleh suaminya, padahal istri hanya di dalam rumah saja. Nah begitu, dan disinilah ya masing-masing harus berusaha untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Jangan semua berangkat jihad, tapi mesti ada yang menetap ya untuk belajar ilmu syar'i. Ya, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah untuk memperhatikan keluarga dari para mujahidin yang berangkat jihad, ya. Kalau semuanya berangkat, nanti siapa yang mengkafil mereka? Siapa yang kemudian belajar agama dengan serius sehingga bisa memberikan fatwa, bisa memberikan pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ala kulli hal, ini semua memberikan pelajaran kepada kita supaya bersemangat di dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya nanti kita akan lanjutkan kembali bab ini. Kita nanti akan jelaskan 2 hadis lagi insyaallah taala, dan selanjutnya nanti ada pembahasan tentang bab nasihat. Semoga apa yang dipelajari menjadi ilmu nafi bagi kita semua, dan semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin meningkatkan iman dan juga amal soleh kita, dan semoga kita diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berusaha saling tanasuh, saling tawasau, dan juga ta'awun alal birri wa taqwa. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.